Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariza Umi Azza dari kelas AKM 3 akan mempresentasikan tentang organ reproduksi eksternal dan internal pada pria dan wanita. Yang pertama yaitu ada organ eksternal pada wanita. Yang pertama ada bagian yang dinamakan mon pubis. Mon pubis ini merupakan jaringan lemak yang mengelilingi tulang kemaluan. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk menghasilkan minyak dengan fenomon yang meningkatkan daya tarik seksual pada wanita. Kemudian ada labia mayora yang berarti bibir besar yang memiliki fungsi sebagai untuk melindungi organ eksternal pada wanita. Kemudian ada labia minora. Labia minora ini berarti bibir kecil yang berfungsi untuk melindungi vagina dan juga uretra. Kemudian ada vestibulum. Vestibulum yaitu berfungsi untuk mengeluarkan lendir saat wanita merasakan rangsangan seksual. Kemudian ada himen. Himen ini yaitu lapisan tipis penutup tiang senggama dan juga berlubang agar darah haid dapat keluar. Kemudian ada anus yaitu tempat keluarnya feses. Kemudian ada organ internal pada wanita. Yang pertama yaitu ada vagina. Vagina ini saluran elastis dan juga berotot yang terletak di antara uretra dan juga rektum. Vagina ini memiliki fungsi sebagai saluran persalinan, kemudian tempat masuknya sperma menuju rahim dan juga tempat saluran keluarnya darah. Kemudian ada cervix uterus, lapisan rahim yang paling bawah. Ini berfungsi untuk pintu masuk sperma menuju rahim. Kemudian ada endometrium, yaitu lapisan rahim yang paling dalam yang memiliki fungsi sebagai tempat menaungnya ovarium setelah dibuahi oleh sperma. Kemudian ada myometrium. Myometrium ini yaitu lapisan tengah dari rahim yang terdapat otot-otot polos di dalamnya. Kemudian ada perimetrium, yaitu lapisan luar dari rahim. Kemudian ada badan uterus yang berfungsi tempat menaungnya janin pada masa kehamilan. Kemudian ada fundus uterus yang berfungsi untuk memperkirakan posisi bayi pada masa kehamilan. Kemudian ada tuba fallopi, yaitu tempat ovarium atau tempat ovum yang belum dibuahi oleh sperma. Yang selanjutnya ada ovarium. Di sini ovarium di dalamnya masih terdapat folikel ovarium yang dapat menghasilkan sel telur. Kemudian ada ligamentum ovarium. Ini merupakan serat ligamen yang menghubungkan antara ovarium dengan wilayah lateral pada rahim. Kemudian ada organ eksternal dan internal pada pria. Yang pertama yaitu organ internal pada pria. Dan selanjutnya ada organ internal pada pria. Yang pertama ada bladder. Bladder ini merupakan kantung kemih atau saluran kencing yang ada pada manusia. Yang selanjutnya ada kelenjar prostat. Ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan serta melindungi sperma. Pada saat ejakulasi, cairan ini akan keluar bersamaan dengan sperma. Kemudian ada vas deferens yang ini yaitu yang ini membentang dari epididymis ke uretra yang berfungsi untuk menyimpan sperma sebelum dikeluarkan. Kemudian ada skrotum. Ini merupakan kantung yang dapat melindungi testis. Kemudian ada testis. Testis ini ada dua yang berbentuk oval. Testis ini merupakan organ vital dari sistem reproduksi pria yang berada di dalam skrotum. Kemudian ada vesicula seminalis, yaitu berfungsi untuk membuat air mani yang lengket agar dapat menempel lama di dalam organ reproduksi wanita. Kemudian ada uretra, yaitu tempat memproduksi cairan untuk melumasi kantung kemih dan juga berfungsi untuk mengurangi tingkat keasaman pada saat saluran kemih setelah keluarnya urin. Kemudian ada penis, yaitu organ reproduksi, organ kelamin pada pria. Kemudian ada organ reproduksi
eksternal pada pria, yaitu ada vesicula seminalis yang berfungsi untuk membuat air mani yang sangat lengket yang dapat bertahan lama di dalam ovarium. Kemudian kandung kemih atau saluran kencing yang ada di tubuh manusia. Kemudian ada kelenjar prostat, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan cairan serta melindungi sperma, dan saat ejakulasi ini cairannya keluar bersama dengan sperma. Kemudian ada uretra yang berfungsi untuk memproduksi cairan untuk melumasi kantung kemih, yang berfungsi juga mengurangi tingkat keasaman pada saluran kemih. Kemudian ada rektum. Rektum ini tempat menyimpan feses atau kotoran sebelum dikeluarkan. Di sini ada anus, tempat keluarnya feses atau kotoran. Itu tadi yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.